Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam I Start With Jesus. Dan di pagi hari ini baiklah kita memulai hari kita dengan kita datang di hadirat Tuhan. Kita membawa ungkapan syukur kita dan kita menyanyikan pujian mazmur yang terbaik buat nama Tuhan yang kudus. Mari juga persiapkan roti dan anggur Bapak Ibu Saudara, karena kita juga akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 38 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari sama-sama kita hampiri tahta Tuhan. Dia Tuhan Allah yang bertahta, yang berkuasa, sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah bagi kehidupan kami ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita katakan kembali, betapa dahsyat Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya
Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Meskipun kami menghadapi badai cobaan, tantangan dalam kehidupan kami Tuhan, selamanya tidak akan mengubah kenyataan bahwa Engkau Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Yesus kami tinggikan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Oh, melihat kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Kau telah membuktikan kasih-Mu Tuhan di atas kayu salib itu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kita katakan kembali bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi kita katakan. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Shalom, selamat datang di I Start with Jesus. Terima kasih karena hari ini Anda kembali memilih memulai hari Anda bersama dengan Yesus. Nah, tema hari ini berbicara mengenai syukur mengubah cara kita melihat hidup.
Wow, nggak mudah ya untuk kita bisa mengucap syukur dalam keadaan kita, dalam situasi kita, dalam regulasi perubahan-perubahan yang ada. Tapi hari ini firman Tuhan akan mengajarkan kita yang luar biasa. Sebelum kita mulai, yuk kita satu dalam doa dulu ya, biarkan Roh Kudus memandu kita. Bapak terima kasih buat kuasa-Mu, Roh Kudus ambil alih dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Biarlah firman Tuhan mengubahkan cara pandang kami, cara berpikir kami, dan kami bisa melihat seperti apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kami. Kami bergerak mengikuti arahan-Mu, Roh Kudus yang ambil alih. Dalam nama Yesus, amin. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk memulai renungan hari ini dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Kapan terakhir kalinya Anda benar-benar mengucapkan terima kasih sama Tuhan? Coba Anda mulai berpikir dulu. Kapan terakhir kalinya benar-benar kita mengucap syukur kepada Tuhan? Bukan hanya karena baru menerima berkat yang besar, bukan hanya karena semua doa kita sudah dijawab, juga bukan karena semua masalah kita sudah selesai, tetapi kita mengucap syukurnya hanya karena kita bilang Tuhan itu baik, udah itu aja, tanpa ada embel-embel yang lain. Nah, seringkali kita lebih mudah mengingat apa yang belum kita miliki daripada apa yang sudah Tuhan berikan. Betul nggak sih? Apa yang belum saya punya ya? Oh, saya belum punya ini. Oh, saya belum punya itu. Kita pikirin terus yang belum kita punya. Tapi kita lebih mudah melupakan apa yang Tuhan sudah berikan. Nah, di sini problemnya, kita lebih mudah menghitung masalah daripada menghitung kasih setia Tuhan. Akibatnya apa? Hati kita perlahan dipenuhi dengan keluhan tanpa kita sadari. Padahal sebenarnya Alkitab menunjukkan bahwa hati yang dipenuhi syukur itu memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kehidupan. Makanya firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 pada ayat yang ke-18 mengucap syukurlah dalam segala hal. Ulangin lagi yuk. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Perhatikan baik-baik di sini. Firman Tuhan tidak berkata begini, bersyukurlah atas semua hal. Tetapi sebaliknya bersyukurlah di dalam segala hal. Ada perbedaan yang sangat penting di sini. Tuhan tidak meminta kita bersyukur karena penyakit. Tuhan tidak meminta kita bersyukur karena kehilangan. Tuhan tidak meminta kita bersyukur karena ketidakadilan. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk tetap memiliki hati yang bersyukur di tengah semua keadaan tadi. Karena Dia Tuhan yang tetap menyertai kita dalam segala hal. Nah, syukur itu bukan berarti kita menyangkali kenyataannya. Syukur berarti kita mengakui bahwa kenyataan terbesar dalam hidup kita adalah kasih dan setia Tuhan yang begitu ajaib atas hidup kita. Nah, disinilah dunia sering kali mengajarkan. Kalau semuanya berjalan baik, baru deh saya bisa bersyukur. Nah, firman Tuhan justru mengajarkan berbeda dari itu. Orang yang belajar bersyukur justru lebih mampu melihat kebaikan Tuhan bahkan ketika hidup ini belum sempurna. Mengapa demikian? Karena syukur itu mengubah fokus kita, saudara. Nah, artinya gini, bayangkan jika Anda adalah seorang fotografer memegang kamera Anda. Nah, ketika kamera Anda diarahkan ke satu titik, maka titik itulah yang akan memenuhi layar kamera Anda. Nah, begitu juga dengan pikiran kita. Kalau setiap hari kita hanya fokus atau memusatkan perhatian pada kekurangan, maka yang terjadi adalah apa? Kekurangan itulah yang akan memenuhi seluruh hati kita. Tetapi ketika kita ganti dan kita mulai fokus untuk melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka sekecil apapun itu, hati kita itu mulai dipenuhi dengan damai. Beda loh, saudara. Impact-nya beda. Memang saya akui syukur atau ucapan syukur tidak mengubah Tuhan. Syukur itu adalah akan mengubah cara kita dalam melihat pekerjaannya Tuhan. Itu yang akan berubah. Nah, kalau begitu, mengapa kita bisa hidup dalam ucapan syukur? Ya, kenapa demikian? Jawabannya, karena kita memiliki Yesus.
Itu sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan telah mengaruniakan anaknya bagi kita. Nah, perhatikan di sini. Jika Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri untuk menggantikan hukuman yang tadinya buat kita tanggung, bukankah Tuhan juga akan mengaruniakan segala sesuatu yang kita perlukan bersama-sama dengan Dia? Benar gak sih logikanya? Artinya, salib yang kita lihat itu, salib adalah bukti terbesar bahwa Tuhan selalu berpihak kepada kita. Ingat kata-kata ini. Tuhan selalu berpihak kepada kita. Mari ulangi lagi. Tuhan selalu berpihak kepada kita. Kadangkala kita yang berkata begini, Tuhan, apakah Engkau masih mengasihi saya, Tuhan? Hari ini saya ajak saudara, lihatlah salib. Lihat salib, saudara. Ketika saudara lihat salib di sana, kita akan menemukan jawabannya. Bahwa kasih Tuhan itu tidak diukur dari keadaan kita hari ini, saudara. Saya nggak tahu keadaan saudara hari ini apa. Tapi kasih Tuhan tidak diukur dari keadaan. Kasih Tuhan itu sudah dinyatakan secara sempurna. Itu melalui Yesus Kristus. Ketika Anda dan saya melihat salib, syukur tidak lagi bergantung pada situasinya, saudara. Anda tahu dong bagaimana keadaan di salib itu. Tapi syukur itu lahir dari kepastian bahwa kita telah dikasihi oleh Tuhan tanpa syarat. Saya mau ajak saudara untuk melihat kisah di Alkitab. Mari kita coba ingat kembali kisah Yesus. Pada saat Yesus mendoakan ada 10 orang kusta. Mereka minta dengan belas kasihan sama Yesus untuk disembuhkan dari penyakitnya. Saudara tahu orang kusta. Itu diasingkan. Nggak boleh ketemu orang sehat. Makanya orang kusta ada 10. Kenapa? Karena kumpul semua. Kusta kumpul sama orang kusta. Karena dianggap penyakit yang menular dan najis dikatakan. Makanya nggak bisa ketemu orang sehat. Sebabnya mereka dari jauh panggil-panggil Yesus. Untuk mendoakan mereka agar mereka sembuh. Nah, saudara kasih Tuhan. Yesus mendoakan mereka. Yesus memerintahkan kepada mereka. Sebuah perintah yang membuat mereka paham. Mereka percaya. Mereka melangkah. Dan apa yang terjadi? 10 orang kusta ini mengalami mujizat yang sama. Berarti 10-10-nya sembuh ya. Oke. 10 orang menerima kesembuhan. Tetapi saudara, hanya satu yang balik atau kembali untuk lapor sama Yesus dan mengucap syukur. Dan menariknya di sini saudara, Yesus bertanya, bukankah 10-10-nya tadi sudah sembuh dan telah menjadi tahir? Lantas Yesus tanya gini, di mana yang 9 orang lagi? Kok cuma 1 orang ini saja yang datang? Kenapa Yesus menanyakan hal seperti itu? Ini saudara, karena ucapan syukur itu menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya menikmati berkatnya saja, tidak hanya menikmati berkatnya saja, tetapi orang itu juga mengenal Sang Pemberi berkat. Anda yang sakit mengalami kesembuhan, yes, kesembuhan memang luar biasa. Tetapi mengenal Yesus itu jauh lebih berharga. Makanya kesembuhan yang Yesus buat, mujizat yang Yesus buat, itu untuk menarik orang datang mengenal Yesus lebih dalam. Itu tujuannya. Jadi mujizat itu untuk menarik orang mengenal Yesus, mendalami Yesus lebih dalam lagi. Mujizat itu bukan untuk membuat orang yang ngalamin mujizat bergantung sama orang lain atau bergantung sama si hamba Tuhan yang telah berdoa untuk mengalami mujizat. No, bukan di situ. Tapi mujizat atau kuasa Tuhan, kesembuhan ilahi yang terjadi, kelepasan yang didoakan oleh hamba Tuhan, membuat orang yang mengalami mujizat itu untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk mengenali juru selamat, untuk mengenali sumber mujizat itu jauh lebih dalam lagi. Kalau saya kasih ilustrasi kehidupan seperti ini. Ada 2 orang yang berangkat pergi kerja di pagi hari. Mereka dua-duanya menghadapi kemacetan yang sama, menghadapi cuaca yang sama. Mereka menghadapi tantangan yang sama. Orang pertama responnya begini, dia mengeluh di sepanjang perjalanan. Aduh capek nih, capek, macet lagi, aduh hujan lagi, wah lelah deh ngadepin situasi seperti ini. Akhirnya sesampainya di kantor, orang pertama ini sudah kehabisan semangat. Kenapa? Karena dia sudah pakai tenaganya untuk mengeluh.
di sepanjang perjalanan. Sedangkan orang yang kedua di sepanjang perjalanan dia berkata begini, Tuhan terima kasih, aku masih bisa bangun pagi. Tuhan terima kasih, aku masih memiliki pekerjaan di hari ini. Tuhan terima kasih, Engkau menyertai aku di hari ini. Apakah kemacetannya hilang? Saya tanya dulu nih, apakah kemacetan hilang dengan berkata begitu? Ya jelas enggak, kemacetannya enggak hilang. Tetapi hati orang yang kedua ini berbeda dari orang yang pertama. Dan hati yang berbeda ini akan menghasilkan respons yang berbeda. Nah, izinkan saya bertanya kepada Anda, saudara. Apa yang lebih sering Anda hitung akhir-akhir ini? Coba cek deh. Apa yang lebih sering Anda hitung? Apakah itu masalah Anda yang begitu banyak? Atau sebaliknya, berkat Tuhan yang Anda hitung? Karena apa yang paling sering kita hitung, biasanya itulah yang paling memenuhi hati kita. Nah, artinya saya ingin mengajak Anda melakukan latihan sederhana nih di hari ini. Sebelum Anda memulai aktivitas Anda di hari ini. Coba tuliskan atau ucapkan at least 3 hal yang Anda bisa syukuri di hari ini. Nggak perlu sesuatu yang besar. Mungkin aja Anda bisa bersyukur, oh Tuhan saya berterima kasih masih bisa bernapas gitu. Atau Tuhan terima kasih saya masih memiliki keluarga. Atau Tuhan terima kasih saya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Atau saya masih memiliki firman Tuhan. Itu sederhana aja. Pokoknya coba latihan untuk mengucap syukur. Nah, latihan sederhana ini akan melatih hati kita untuk melihat kehidupan melalui kacamata kasih karunia. Nah, makanya challenge hari ini, saudara. Setiap kali muncul keinginan dari diri kita untuk mengeluh, coba begini, saudara. Berhenti dulu sejenak. Ketika ada mulai dorongan untuk mengeluh, berhenti dulu sejenak. Lalu apa? Lalu gantikan satu keluhan tadi dengan satu ucapan syukur. Ganti terus. Gitu caranya. Ganti dengan satu ucapan syukur. Lakukan itu di sepanjang hari, saudara. Dan lihatlah. Anda akan terkejut melihat bagaimana damai sejahtera Tuhan itu mulai memenuhi hati Anda. Wow. Artinya gini, saudara ya, syukur itu tidak lahir karena hidup ini selalu mudah. Syukur itu lahir karena kita tahu Tuhan selalu baik. Nah, kalau begitu artinya apa? Orang yang terus melihat salib, maka akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Atau dengan kata lain, keluhan itu membesarkan masalah, tetapi syukur membesarkan kesadaran akan kasih setia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu besar melalui Yesus Kristus. Ampunilah kami ketika kami lebih banyak menghitung masalah daripada mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Hari ini kami memiliki hati yang bersyukur bukan karena semua keadaan sudah sempurna, tetapi karena Engkau tetap setia. Bukalah mata kami untuk melihat setiap jejak penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami dipenuhi damai dan sukacita, sehingga melalui hidup kami orang lain pun dapat melihat kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, mari kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa korban tubuh dan curahan darahnya menjaminkan Anda dan saya di bumi sama seperti di surga. Kasih Tuhan, kemurahan Tuhan berlimpah atas kita. Mari kita angkat rotinya di atas kepala. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Oleh korban tubuh Kristus dari kepala sampai telapak kaki, setiap sel tubuh kami telah dijadikan baru. Maka oleh korban tubuh dan tubuh-Mu Tuhan, mulai hari ini kami tidak sakit-sakitan, panjang umur penuh kemuliaan. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib
sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal oleh korban darah Yesus. Maka mulai hari ini bersama dengan keluarga kami termeterai menjadi warga sorga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, dijagai pasukan malaikat. Kami menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan kuasa gelap. Roh-roh jahat kami hancurkan, kuasa gelap, dukun-dukun, tuyul, santet, pelet, guna-guna tidak berkuasa atas kami. Oleh korban darah Yesus mulut kami diberkati. Setiap kata kalimat doa kami dibuat Tuhan pasti berhasil. Oleh korban darah Yesus Kristus kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Bapak Ibu Saudara masing-masing boleh berdoa dan mengucap syukur. Barang siapa makan tubuh dan minum darah Yesus, dia ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam dia. Maka tidak ada kuasa apapun yang sanggup memisahkan orang tersebut dari kasih Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan, di tangan saya ada minyak urapan. Saudara boleh siapkan dari tempat saudara juga minyak urapan. Ini bukan doktrin gereja, ini bukan perintah manusia. Tapi Yesus sendiri yang memerintahkan para muridnya untuk mendoakan orang sakit dan mengusir setan-setan. Dan ini disediakan kuasanya bukan cuma buat para murid yang ada di Alkitab, tapi buat semua orang yang percaya. Karena Anda dan saya juga adalah disebut murid-murid Tuhan. Dan kita juga disebut sebagai keturunan Abraham yang layak untuk menerima segala jaminan yang Tuhan sediakan. Mari kita angkat minyaknya. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Dan saudara boleh berdoa buat pasangan Anda, buat generasi keturunan saudara. Bahkan buat setiap proyek Anda boleh melepaskan berkat dan percayalah kata-kata Anda penuh kuasa, penuh kemuliaan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Di layar monitor saudara, ada kata-kata berkat, kata-kata powerful yang kita percayai dan itu akan menjadi berkat pada saat kita katakan. Mari, ikuti. Kita sama-sama perkatakan kata-kata ini. Saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Saya percaya setiap berkat ini menjadi milik kita di penghujung acara kita ini. Arahkan hatimu, aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati. Saudara-saudarimu diberkati. Rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua sama-sama menjadi warga sorga yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih bahwa sudah memulai hari ini bersama dengan Yesus. Maka karena itu hari ini ingatlah satu kebenaran ini saudara, syukur bukan mengabaikan masalahnya, tetapi memilih melihat kasih Tuhan yang lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Sampai bertemu di I Start with Jesus berikutnya. God bless you. Amin.